Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tugas estimasi dan uji hipotesis, di mana pada tugas kali ini dilakukan secara berkelompok dengan anggota kelompok pertama baik Nolinis dari dunia saya sendiri, yang kedua ada Jinan Ambat, dan yang terakhir ada Marfuah. Selanjutnya, di sini terdapat 5 soal yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang soal pertama memilih salah satu distribusi diskrit dan satu distribusi kontinu, di mana untuk distribusi diskrit ini kita memilih distribusi Poisson, dan untuk distribusi kontinunya kita memilih distribusi beta. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita akan menentukan estimator dari parameter distribusi yang dipilih. Dan untuk nomor 3, kita melakukan kajian kebaikan estimator yang diperoleh dari distribusi tersebut. Dan yang keempat, melakukan uji hipotesis dan menentukan daerah kritisnya. Dan yang terakhir, menentukan estimasi selang kepercayaannya. Nah, di sini langsung saja kita ke bagian penyelesaian distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson itu dengan fungsi peluangnya Px sama dengan X bersyarat lambda itu sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana X-nya itu dari 0 sampai 1 sampai dengan N, dan untuk lambda-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal pertama, yaitu menentukan estimator parameter distribusi Poisson. Nah, di sini sebelum kita sebelum kita mencari nilai estimatornya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai ekspektasi dari X itu. Nah, di mana mu1 aksen atau ekspektasi X ini sama dengan sigma X dikali Fx, di mana kita di sini kita bisa masukin nilai Fx-nya. Nah, sehingga didapatkan jadi sigma X sama dengan 0 sampai N, X dikali E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, ini sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N dikali sigma X sama dengan 0 sampai N, X dikali E pangkat min lambda dikali lambda dikali X pangkat dikali lambda pangkat X min 1 dikali lambda dibagi dengan X dikali X min 1 difaktorialkan. Nah, kenapa jadinya seperti ini? Ini di sini kita melakukan manipulasi. Nah, sehingga nilai lambda pangkat X min 1 dikali lambda ini sama dengan lambda pangkat X. Nah, dan untuk X faktorial ini menjadi X dikali X min 1 faktorial ini artinya sama. Nah, kita hanya melakukan manipulasi aja biar bentuknya berbeda. Nah, sehingga X di sini kita bisa coret karena dia habis, sehingga tersisa, dan lambdanya ini bisa dipindah ke depan sehingga menjadi lambda sigma X sama dengan 0 sampai N, E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X min 1 dibagi dengan X min 1 faktorial. Nah, karena nilai sigma X sama dengan 0 sampai N, E pangkat min lambda dikali lambda X min 1 dibagi X min 1 faktorial ini hasilnya 1, maka nilai ekspektasi dari X itu sama dengan lambda. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nih nilai estimasi parameter dengan metode momennya. Nah, menggunakan momen pertama, di mana M1 aksen itu sama dengan N1 aksen, di mana nilai N1 aksen itu sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi dengan N. Ini sehingga didapatkan lambda topi itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi N. Dan nilai ini sama dengan X bar, sehingga lambda topi itu sama dengan X bar. Jadi didapatkanlah nilai estimator parameter dari lambda itu, yaitu lambda topi sama dengan X bar. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua itu kita melakukan kajian kebaikan estimator dari estimator yang kita sudah dapat. Nah, yang pertama untuk kajian kebaikan estimator itu tak bias. Nah, di sini kita akan mencari bahwa nilai ekspektasi dari lambda topi itu harus sama dengan lambda. Nah, sehingga di sini kita carilah nilai ekspektasi dari lambda topi itu sama dengan nilai lambda topi itu kan tadi X bar, sehingga kita tulis sehingga di sini menghasilkan ekspektasi dari lambda topi itu sama dengan ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, X I dibagi N, dan ini N-nya bisa dikeluarkan ke depan sehingga menjadi
per n, ekspektasi dari sigma i sama dengan 1 sampai n x i. Juga ekspektasinya bisa pindah-pindah di sini, jadinya per n, sigma i sama dengan 1 sampai n, ekspektasi dari x i. Kita tahu kalau nilai ekspektasi dari i itu nilai ekspektasi. Nah, sehingga didapatkan per n, sigma i sama dengan 1 sampai n lambda. Nah, sigma i sama dengan 1 sampai n ini kan jadinya n. Dikalilah ini per n dikali n dikali lambda, dan tersisa hanya lambda. Nah, ini artinya karena ekspektasi lambda topi sama dengan lambda, ini berarti bahwa lambda topi tersebut merupakan sebuah tak biasanya kita akan menunjukkan dia MQ. Nah, untuk menunjukkan dia MQ itu pertama kita harus mencari dulu nilai variansinya. Nah, di sini kita harus mencari nilai variansi dari X, di mana rumus mencari variansi itu E ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini sama dengan ekspektasi X dikali X min 1 ditambah ekspektasi X dikurangi ekspektasi X kuadrat. Kita bisa langsung masukkan nilai ini. Jadi, sigma X sama dengan 0 sampai N, X dikali X min 1 dikali Fx plus lambda dikurangi lambda kuadrat. Ini sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, X dikali X min 1 dikali E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial ditambah dengan lambda dikurangi lambda kuadrat. Ini merupakan nilai Fx-nya. Dan ini menjadi sigma X sama dengan 0 sampai N, X dikali X min 1 dikali E pangkat min lambda dikali lambda kuadrat dikali lambda pangkat X min 2 dibagi dengan X dikali X min 1 dikali X min 2 difaktorialkan ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat. Ini juga kita melakukan manipulasi juga biar bentuknya seperti ini. Ini yang ini artinya sama dengan lambda pangkat X, dan X varinya ini juga sama artinya dengan ini. Sehingga lambda kuadrat yang di sini kita bisa pindahkan ke depan menjadi lambda kuadrat, dan nilai X dikali X min 1 ini kan sama. Ini bisa kita bagi habis. Nah, sehingga kan sisanya tinggal lambda kuadrat sigma X sama dengan 0 sampai N, E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X min 2 dibagi dengan X min 2 faktorial ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat. Kan kita tahu kalau nilainya ini itu sama dengan 1. Sehingga dan tersisa itu lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat itu sama dengan lambda. Sehingga nilai dari variansi X-nya itu sama dengan lambda. Selanjutnya kita akan mencari variansi dari estimator lambda topi tersebut. Karena lambda topi tadi sama dengan X bar, jadinya variansi lambda topi itu sama dengan variansi X bar. Ini sama dengan variansi sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi N. N-nya ini bisa dikeluarkan di sini di depan, sehingga menjadi per N kuadrat variansi dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI, dan variansinya ini bisa ke sini. Nah, jadinya per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N variansi dari XI, di mana kita ketahui kalau variansi dari XI itu kan sama dengan lambda. Nah, sehingga didapatkanlah ini per N kuadrat dikali N dikali lambda, dan nilai variansi dari lambda topinya itu sama dengan lambda per N. Ini didapat karena N di sini bisa dibagi, tersisa jadinya lambda per N. Kita lenkan nilai Fx bersyarat lambdanya itu ini sama dengan ln E pangkat min lambda dikali lambda X dibagi X faktorial. Nah, ini bentuknya bisa berubah menjadi ln E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dikurangi ln X faktorial. Nah, selanjutnya kita lenkan. Karena kita lenkan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X ini bisa setelah kita lenkan ini menjadi negatif lambda plus X ln lambda dikurangi ln X faktorial. Selanjutnya kita turunkan nilai ini terhadap lambda. Didapatkanlah nilai min 1 ditambah X per lambda. Nah, ini sama dengan min X per lambda kuadrat. Selanjutnya kita ekspektasikan do kuadrat per do lambda kuadrat
ln fx bersyarat lambda ini sama dengan ekspektasi dari nilai yang ini, yang tadi. Ekspektasi dari min x per lambda kuadrat. Nah, ini sama dengan lambda kuadratnya bisa keluar, jadinya min per lambda kuadrat ekspektasi dari x. Ekspektasi dari x itu kan lambda, sehingga min per lambda kuadrat ini bisa dikalikan dengan lambda menjadi negatif 1 per lambda. Nah, selanjutnya mencari CRLB-nya, ini sama dengan 1 per negatif n ekspektasi dari do kuadrat per do lambda kuadrat ln f x bersyarat lambda. Ini kan kita tahu tadi udah nilainya, udah kita cari. Nah, sehingga kita langsung masukin di sini. Jadi 1 per min n dikali min 1 per lambda. Ini sama dengan lambda per n. Nah, untuk kita bisa tahu dia MPU atau tidaknya, itu syarat MPU-nya itu nilai variansi dari lambda topi itu harus sama dengan nilai dari CRLB-nya. Nah, sehingga di sini kan karena nilai variansi lambda topinya itu sama dengan nilai CRLB-nya, maka artinya estimator lambda topi itu adalah MPU. Selanjutnya kita akan menunjukkan dia konsisten. Nah, lambda topi itu dapat dikatakan estimator konsisten dari parameter lambda jika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu lambda topi atau estimator tersebut tak bias atau tak bias asimptotik. Yang kedua, akan ditunjukkan limit dari variansi lambda topi itu harus sama dengan 0. Nah, untuk syarat yang pertama, karena tadi kita sudah membuktikan kalau dia itu tak bias, maka syarat pertama ini artinya sudah terpenuhi. Nah, kita melanjutkan membuktikan untuk syarat yang kedua. Nah, langsung saja di sini limit dari variansi lambda topi sama dengan limit dari n menuju tak hingga. Kita masukkan nilai variansi lambda topi itu tadi lambda per n. Lambda di sini bisa kita pindah ke depan hingga menjadi lambda limit n menuju tak hingga per n. Nah, limit dari per n ini kan 0, jadinya 0 kali lambda itu hasilnya 0. Jadinya terbukti kalau variansi dari limit dari variansi lambda topinya itu sama dengan 0. Artinya, syarat kedua ini juga terpenuhi, jadi dapat dikatakan kalau estimator tersebut konsisten. Selanjutnya kita akan menunjukkan dia sufficient, di mana di sini kita menggunakan likelihood untuk menunjukkan dia sufficient. Di sini fx1, x2 sampai dengan xn untuk lambdanya itu sama dengan vi sama dengan 1 e pangkat min lambda dikali lambda pangkat x bagi x faktorial. Ini bentuknya juga bisa ditulis menjadi seperti ini. Nilai x di sini itu bisa diubah jadi sigma i sama dengan 1 sampai n xi, dan di sini dituliskan n, ditambahkan n. Nah, di sini juga vi sama dengan 1 sampai n xi faktorial. Kita bisa lebih. Nah, untuk vi sama dengan 1 sampai n xi faktorial ini bisa ditulis jadi x1 faktorial dikali x2 faktorial dikali seterusnya sampai dengan xn faktorial. Nah, di sini x bar itu kita sama dengankan dengan per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi, dan untuk sigma i sama dengan 1 sampai n xi-nya itu sama dengan n dikali x bar. Sehingga di sini dapatkan fx1 x2 sampai dengan xn untuk yang lambda topinya itu sama dengan sama dengan e pangkat min n lambda dikali dengan lambda dipangkatkan dengan n kali x n x bar. Nah, ini dibagi dengan x1 faktorial dikali x2 faktorial dikalikan lagi sampai dengan ke xn faktorial. Nah, ini menjadi sama dengan e pangkat min n lambda dikali lambda n pangkat lambda topi dibagi dengan x1 faktorial dikali x2 faktorial sampai dengan xn faktorial. Nah, selanjutnya kita nyari nih nilai G lambda topinya itu sama dengan berapa. Nah, kita integralkan nilai dari yang ini hingga menjadi G lambda topi sama dengan E pangkat min N lambda dikali lambda pangkat N lambda topi, di mana lambda topinya ini sama dengan 0 per N sampai dengan 1. Nah, sehingga didapatkanlah nilai fx1, x2 sampai xn bersyarat lambda topi ini sama dengan
nilai fx1, x2 sampai xn-nya ini bisa dibagi dengan nilai g lambda topinya. Didapatkanlah nilai seperti ini. 1 per x1 faktorial, x2 faktorial sama dengan xn faktorial. Jadi, lambda topi sama dengan x bar ini sufisien untuk lambda. Selanjutnya, untuk uji hipotesis dan menentukan daerah kritis terbaiknya. Nah, hipotesisnya di sini H0 itu lambda sama dengan lambda topi. Dengan untuk H1-nya itu lambda tidak sama dengan lambda topi. Astaga. Nah, selanjutnya di sini hipotesis. Untuk hipotesisnya di sini H0 di mana lambda sama dengan di mana lambda sama dengan lambda 0 dengan H1 sama dengan lambda tidak sama dengan lambda 0. Nah, misalkan X1, X2 sampai Xn-nya ini adalah sampel acak berukuran N. Nah, untuk f x bersyarat lambda ini sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda x per x faktorial, di mana nilai x-nya ini dari 0 sampai dengan n. Dan untuk lambda itu lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencari untuk H0-nya, lambda sama dengan lambda 0. Nah, kita akan mencari nilai kritis terbaiknya dengan uji rasio likelihood, di mana fxi-nya itu sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda pangkat x per xi faktorial. Nah, sini selanjutnya dengan uji rasio likelihood ini sama dengan vi sama dengan 1 sampai n dikali e pangkat min lambda dikali lambda x pangkat xi per xi faktorial. Nah, ini bentuknya bisa menjadi seperti ini, sama seperti sebelumnya. Dan ini sama dengan I sama dengan 1 sampai N, E pangkat min lambda top, min lambda 0 dikali lambda 0 pangkat XI per XI faktorial. Ini merupakan nilai dari X1, X2 sampai dengan Xn dengan syarat dengan lambda 0. Nah, ini sama dengan E pangkat min N lambda 0 dikali dengan lambda 0 pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi dengan V, I sama dengan 1 sampai N, XI faktorial. Nah, selanjutnya kita akan ke H1-nya, yaitu lambda tidak sama dengan lambda 0. Di mana Fx1, Xx2 sampai dengan Xn, untuk yang lambda ini sama dengan V, I sama dengan 1 sampai N, E pangkat min N lambda dikali lambda, pangkat sigma I sama dengan pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N XI ini dibagi dengan V I sama dengan 1 sampai N XI faktorial. Nah, selanjutnya kita lenkan nilai Fx1, X2 sampai Xn. Untuk yang lambda ini menjadi len E pangkat min N lambda dikali lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi dengan V I sama dengan 1 sampai N XI faktorial. Nah, ini didapatkan untuk nilai ini itu sama dengan negatif lambda n ln e ditambah sigma i sama dengan 1 sampai n xi dan x dikurangi sigma i sama dengan 1 sampai n ln xi faktorial. Nah, ini sama dengan min lambda n ditambah sigma i sama dengan 1 sampai n xi ln x dikurangi sigma i sama dengan 1 sampai n ln xi faktorial. Karena kita lenkan ini sehingga menjadi ini. Nah, sehingga selanjutnya itu kita bisa turunkan terhadap lambda. Nah, ini diturunkan terhadap lambda menjadi min n, dan ini diturunkan terhadap lambda jadinya sigma i sama dengan 1 sampai n xi per lambda, dan ini turunkan terhadap lambda jadinya 0. Dan untuk do dan fx1, x2 sampai dengan xn untuk yang lambda ini diturunkan terhadap lambda itu sama dengan 0. Nah, sehingga nilai yang tadi itu negatif n plus sigma i sama dengan 1 sampai n xi per lambda itu sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkanlah lambda sama dengan x bar. Nah, untuk join PDF-nya ketika lambda tidak sama dengan lambda 0. Fx1, X2 sampai dengan Xn untuk yang lambda ini sama dengan E pangkat min N lambda dikali lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi dengan V I sama dengan 1 sampai N XI faktorial. Nah, ini sama dengan ini. Ini kita masukkan nilai yang
tadi sebelumnya itu, sehingga didapatkan lambda x1, x2 sampai dengan xn itu sama dengan E pangkat min n lambda 0 dikali lambda 0 pangkat sigma I sama dengan 1 sampai n xi. Ini dibagi dengan E pangkat min n lambda dikali lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai n xi. Nah, menolak 0 jika, selanjutnya menolak 0 jika E pangkat min n lambda 0 dikali lambda 0 pangkat sigma I sama dengan 1 sampai n xi dibagi E pangkat min n lambda dikali lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai n xi ini kurang dari sama dengan K. Nilai yang tadi kita dapat itu, ini harus kurang dari sama dengan K. Nah, ini sama dengan E pangkat min lambda 0 n plus lambda n dikali lambda 0 per lambda pangkat sigma I sama dengan 1 sampai n xi ini kurang dari sama dengan K. Bentuk yang ini bisa ditulis menjadi bentuk yang ini. Nah, sehingga ini menjadi n lambda dikurangi lambda 0 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai n xi dan lambda 0 per lambda ini kurang dari sama dengan ln K. Ini kita lenkan. Yang ini tadi kita lenkan ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n xi ln lambda 0 dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai n xi ln lambda kurang dari sama dengan ln K dikurangi n dikali lambda min lambda 0 yang ini kita pindahkan ke sini, ke ruas kanannya. Nah, ini sama dengan n x bar ln lambda 0 dikurangi n x bar ln lambda, ini kurang dari sama dengan ln K dikurangi n dikali lambda min lambda 0. Nah, sama dengan n x bar ln lambda 0 dikurangi ln lambda dikurangi kurang dari sama dengan ln K dikurangi n kali lambda min lambda 0. Nah, di sini karena ini memiliki nx bar, ini juga punya nx bar, dan yang ini bisa kita keluarkan, dan ini bisa kita kasih kurung. Nah, sehingga menjadi nx bar ln dari lambda 0 per lambda ini kurang dari sama dengan ln K min n kali lambda min lambda 0. Nah, sehingga ini kita bisa pindahkan ke sini. Jadinya X bar itu kurang dari sama dengan ln K dikurangi N kali lambda min lambda 0 per N ln lambda 0 per lambda. Sehingga X barnya itu kurang dari sama dengan C0-nya. Sehingga didapatkanlah daerah kritis terbaiknya itu C sama dengan himpunan dari X1, X2 sampai dengan Xn, di mana X barnya itu kurang dari sama dengan C0. Nah, di mana kita ketahui nilai C0 itu sama dengan ln K dikurangi N kali lambda min lambda 0 per N ln lambda 0 per lambda. Terima kasih untuk penjelasan saya, cukup sekian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, estimasi selang. Sebelumnya telah diketahui bahwa estimator θ merupakan estimator yang tak bias. Selanjutnya, tentukan distribusi dari estimator lambda tersebut menggunakan atau denominator function. Memasukkan mxit sama dengan ekspektasi dari E pangkat cxi sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N E pangkat cxi dikali E pangkat lambda dikali lambda pangkat xi per x faktorial. Karena lambda di sini tidak berjalan dan tidak bergantung pada sigma, jadi bisa dikeluarkan dan menjadi konstanta, sehingga diperoleh E pangkat min lambda dikali sigma dari I sama dengan 0 sampai N lambda dikali E pangkatnya dikali xi per xi faktorial. Nah, dari sigma ini diperoleh E pangkat E dipangkatin T. Jadi boleh nilai MDF-nya yaitu E pangkat lambda dikali
E pangkat T min 1. Selanjutnya besaran pivot. Karena Q sama dengan sigma xi per lambda, maka memperoleh functionnya yaitu diperoleh E pangkat ini T-nya T per lambda. Tinggal masukkan oleh E pangkat lambda dikali E pangkat T per lambda min 1. Untuk distribusi besaran pivotnya dikali dengan distribusi normal dengan rata-rata lambda dan varian sigma kuadrat per n. Sehingga besaran pivotnya yaitu Z sama dengan X bar min lambda per sigma per akar n. Nah, untuk selangkah percayaan dari lambdanya itu masukkan tadi nilai Z-nya yaitu X bar min lambda per sigma per akar n. Akar n-nya bisa dikeluarkan. Terus ini nanti akar n-nya sisi kiri dan kanan sudah dibagi sama-sama dibagi akar n. Demikian sehingga ini sisanya di sini hanya lambda. Sehingga selangkah persamaan lambdanya diperoleh X bar min Z min alpha per 2 dikali sigma per akar n kurang dari lambda kurang dari X bar plus Z akar per 2 dikali sigma per akar n sama dengan 1 min alpha. Selanjutnya distribusi beta. Distribusi beta dengan fungsi densitas peluangnya yaitu 1 per beta X pangkat alpha min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. X-nya dari 0 sampai 1 dan alfanya bisa dari 0 serta betanya juga bisa dari 0. Di mana B-nya itu sama dengan gamma alpha dikali gamma beta per gamma alpha plus beta. Yang pertama, temukan dulu estimator parameter dari distribusi beta dengan cara mencari nilai ekspektasinya. Karena distribusi beta merupakan distribusi fungsinya discrete kontinu, maka digunakan integral x-nya dari 0 sampai 1 masukkan fungsi dari betanya dan diperoleh nilai nya sama dengan alpha per alpha plus beta. Selanjutnya estimasi parameternya dengan metode momen. Tentukan momen pertamanya. Tadi diketahui mu satu aksennya itu alpha per alpha plus beta. Momen pertamanya itu kan sigma i dari i sampai dengan 1 sampai n xi per n. Ini sama dengan x bar. Tinggal pindah ruas sehingga diperoleh beta hat-nya itu sama dengan alpha dikali 1 min x bar per x bar. Nah, jadi estimator untuk betanya itu yaitu alpha dikali 1 min x bar per x bar. Nah, selanjutnya dikaji untuk kebaikan estimatornya. Yang pertama Pak Bias. Kita buktikan bahwa estimator beta tersebut termasuk estimator yang tak bias atau bias. Nah, masukkan betanya tadi kan diperoleh alpha dikali 1 min x bar per x bar. Nah, alfanya bisa dikeluarkan sehingga sisanya ekspektasi dari 1 min x bar per x bar. Ini bisa diubah menjadi 1 per x bar min 1. Ekspektasi dari x 1 per x bar kurangnya ekspektasi dari 1. Nah, ekspektasi dari 1 ini bakal bernilai 1. Terus ekspektasi dari 1 per x bar itu diperoleh
nilai alfa n ini. Bahas lagi ekspektasi dari 1 per x bar dikurangin ekspektasi 1. Yang 1 per x bar itu kan sama dengan n per sigma i sampai n xi. Nah, n-nya ntar bisa dikeluarkan, jadi ekspektasi 1 per sigma bisa 1 sampai n xi. Sigmanya bisa dikeluarkan, jadi bisa 1 per ekspektasi dari xi. Nah, seperti dari xi ini tadi dikali alfa per alfa plus beta. Nah, sehingga diperoleh nilai alfa plus beta per alfa dikurangi 1 atau alfa per alfa untuk samakan penyebutnya. Jadi alfa dikali beta per alfa, alfanya sama yang disyarat dan masukkan beta. Jadi terbukti bahwa beta hat ini merupakan penumbra yang tak bias atau estimator yang tak bias. Selanjutnya NPV, mencari nilai variansinya, variansi terkecil. Nah, dari ekspektasi keduanya menggunakan rumus integral dari 0 sampai dengan 1, karena x dari 0 sampai 1, x-nya kuadrat masukkan fungsi dari betanya. Hanya diperoleh nanti nilai ekspektasi keduanya itu, ini dua aksennya itu sama dengan alfa dikali alfa plus 1 per alfa plus beta dikali alfa plus beta plus 1. Sehingga variannya itu, rumus varian itu sama dengan ekspektasi dari x kuadrat dikurangi ekspektasi x dikuadratkan. Masukkan, tadi kita udah ketahui ekspektasi x-nya berapa, dengan dimasukkan dan diperoleh sigma kuadratnya atau variannya itu sebesar alfa dikali beta per alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1. Nah, selanjutnya mencari varian dari beta hat. Nah, masukkan tadi beta hat itu kan alfa dikali 1 min x bar per x bar. Nah, karena setiap konstanta yang dikeluarkan dari varian itu akan bernilai nilainya dikuadratkan. Jadi alfanya ini kalau keluar bakal dikuadratkan. Diperoleh alfa kuadrat varian 1 per x bar min 1. Ini sama kayak yang tadi. Varian 1 sama dengan 0. Terus ini varian n ke x barnya kan sigma xi per n. Karena 1 per jadi dibalik n per sigma xi. N-nya bisa keluar, jadinya dipalakan juga alfa kuadrat n kuadrat dikali varian 1 min sigma xi. Nah, semuanya dikeluarkan jadi 1 per varian xi. Varian xi-nya tadi diperoleh alfa kali beta per alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1. Dibalik karena 1 per, sehingga diperoleh varian beta kuadrat itu an dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per beta. Ini CRLB-nya dengan itu 1 per min n ekspektasi dari turunan kuadrat len x dengan syarat beta dikali per turunan do beta kuadrat. Nah, cari dulu len fx-nya tergantung beta. Jadi len sama dengan 1 per ini rumus fungsi dari beta itu sendiri dan diperoleh
Lennya itu sama dengan len alfa, gamma alfa plus beta per gamma beta kali X pangkat alfa plus 1, min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Nah, misalkan fungsi logaritma natural atau lem, itu diperoleh lem gamma alfa plus beta dikurangi lem gamma alfa dikurangi lem gamma beta plus alfa plus 1 ln X plus beta min 1 ln 1 min X. Selanjutnya diturunkan terhadap penduganya atau estimatornya, yaitu beta kuadrat. Diperoleh gamma aksen alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta min gamma aksen beta per gamma beta plus ln 1 min X. Ini sama dengan gamma aksen alfa plus beta per gamma alfa gamma beta min gamma alfa aksen beta per gamma beta plus 1 per X. Bentar dulu. Ya, ln 1 per X itu sama dengan 1 per X. Ini nilai dari ln 1 per X. Ln 1 min X. Ini diperoleh turunannya itu si alfa plus beta dikurangi si beta min 1 per X. Nah, karena nilai variannya itu tidak sama dengan si RLB-nya, maka estimator beta hat ini merupakan estimator yang tidak efisien. Perkenalkan, saya Marfuah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang konsisten dari distribusi beta. Beta topi dapat dikatakan estimator konsisten apabila dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu apabila beta topinya itu tak bias, dengan kata lain tak bias asimptotik. Nah, syarat yang pertama ini sudah terpenuhi, sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua itu kita harus menentukan limit n mendekati tak hingga dari variansi beta topinya itu sama dengan 0. Sebelumnya pada penjelasan teman saya, beta topi itu sama dengan alfa dikali 1 minus X per X. Dan variansi dari alfa dikali 1 minus X per X itu sama dengan N alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per beta. Untuk itu disubstitusikan nilai limit dari N mendekati tak hingga sehingga menjadi tak hingga dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per beta dihasilkan nilai akhir yaitu tak hingga. Untuk itu oleh karena itu syarat kedua ini di mana limit n mendekati tak hingga dari variansi beta topinya itu sama dengan 0 tidak terpenuhi. Untuk mencari nilai situasionnya ini yang pertama, fungsi gabungan dari distribusi beta itu sama dengan pi dengan batas bawah i sama dengan 0 sampai n dari 1 per beta alfa beta kali xi pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus xi pangkat beta minus 1. Nilai 1 per beta kali alfa beta ini kita bawa ke depan. Tapi dengan syarat dipangkatkan n. Kenapa? Karena batas pi-nya itu sampai n. Untuk itu dia berpangkat n. Selanjutnya beta kita ketahui itu beta alfa beta ini itu sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta. Untuk itu kita operasikan menghasilkan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta pangkat n dikali
dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari XI pangkat alpha minus 1 dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI pangkat beta minus 1. Kita jabarkan ke masing-masing persamaan pangkat N-nya sehingga didapatkan hasil akhir yaitu gamma alpha plus beta pangkat N per gamma alpha pangkat N dikali gamma beta pangkat N dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari XI pangkat alpha minus 1 dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI pangkat beta minus 1. Untuk itu, karena join PDF-nya itu tidak bisa difaktorkan menjadi G beta topi beta yang bergantung pada beta topi dan beta, dan H gabungannya itu tidak bergantung beta, maka beta topinya itu tidak sufisien untuk beta. Selanjutnya yaitu uji hipotesis dan penentuan daerah kritis terbaik. Di sini kita mempunyai dua hipotesis yang dimana H0 itu sama dengan H0 dengan beta sama dengan beta 0 dan H1 dengan beta tidak sama dengan beta 0. Untuk interval parameternya yaitu 0 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, beta alfa beta itu sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta itu kita substitusikan ke dalam fungsi ini, fungsinya, sehingga menjadi gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali X pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus X pangkat beta minus 1. Sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam uji rasio likelihood menjadi persamaan awal yang belum dicari yaitu gamma alpha plus beta pangkat per gamma alpha dikali gamma beta pangkat N dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari XI pangkat alpha minus 1 dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI pangkat beta minus 1. Nah, di sini merupakan dan ini merupakan join PDF dari masing-masing hipotesis. Dapat dilihat di screen. Untuk beta tidak sama dengan beta nolnya itu kita bisa mencari dengan menambahkan masing-masing ruas yaitu len sehingga menjadi len fungsi gabungan dari distribusi beta sama dengan len gamma alpha plus beta pangkat N ditambah len 1 per gamma alpha dikali gamma beta pangkat N ditambah len dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari XI pangkat alpha minus 1 ditambah len dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI pangkat beta minus 1. Selanjutnya itu sesuai dengan sifat dari len itu sendiri bahwa pangkat itu bisa kita bawa ke depan. Nah, sehingga setiap pangkat dari setiap persamaan ini kita bawa ke depan menjadi N dikali len gamma alpha plus beta dikurangi N len gamma alpha dikali gamma beta plus alpha minus 1 dikali len dari Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari XI ditambah beta minus 1 dikali len dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI. Nah, selanjutnya itu kita turunkan terhadap beta. Dihasilkan
mendapatkan hasil yaitu N dikali omega 0 kali alpha plus beta minus N omega 0 beta ditambah ln dari Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI. Maka hasil akhir yang bakal didapatkan itu yaitu beta sama dengan alpha dikali 1 minus X per ini bukan beta ya, ini beta topi sama dengan alpha 1 minus X per X. Selanjutnya kita akan melakukan uji rasio likelihood, di mana udah kita tahu sebelumnya itu persamaan bentuk umum yang sudah disubstitusiin. Maka setelah disubstitusiin itu kita bakal mendapatkan hasil akhir uji rasio likelihood. Ini maaf karena kepotong di screen-nya, yaitu gamma alpha plus beta 0 per gamma beta 0 per gamma alpha plus beta per gamma beta pangkat N dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N dari 1 minus X pangkat beta minus 1. Itu merupakan hasil akhir dari uji rasio likelihood. Nah, untuk pembuktian itu kita bakal menolak H0 jika 0 per gamma beta 0 itu pangkat N per gamma alpha plus beta per gamma beta pangkat N dikali Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI pangkat beta 0 minus beta itu kurang dari sama dengan K-nya. Ini kita pindah ruaskan ke ruas K, maka akan menjadi seperti yang di screen. Selanjutnya itu, karena ini sudah kita pindah ruaskan masing-masing dan pangkat dari Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N ini kita pindah ruaskan juga, maka akan dihasilkan hasil akhir yang Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI itu lebih kecil atau sama dengan CO. Sehingga didapatkan daerah kritis terbaik dari distribusi beta, yaitu C-nya itu sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan Pi dengan batas bawah I sama dengan 0 sampai N dari 1 minus XI itu lebih kecil atau sama dengan C0, dengan C0-nya itu sama dengan K pangkat 1 per beta 0 minus beta dikali gamma alpha plus beta kali gamma beta 0 per gamma alpha plus beta 0 dikali gamma beta pangkat N per beta 0 minus beta. Oke, yang terakhir itu tentang estimasi selang. Estimasi selang. Fungsi pembangkit momen dari fungsi beta itu mxt-nya sama dengan 1 plus sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai K hingga dikali Pi dengan batas bawah R sama dengan 0 sampai K minus 1 dari alpha plus R per alpha plus beta pangkat alpha plus beta plus R dikali T pangkat K per K faktorial. Nah, di sini udah ada distribusi estimatornya, yang dimana dimasukkan T, nilai T, sehingga MX N per sigma X minus 1 P sama dengan M N per sigma X minus 1 kali alpha T. Setelah kita substitusikan, maka akan didapatkan nilai hasil dengan MGF itu MX N per
sigma X minus 1 dari T sama dengan E pangkat minus T dikali 1 plus sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai tak hingga dikali Pi dengan batas bawah R sama dengan 0 sampai K minus 1 dikali alpha plus R per alpha plus beta plus R dikali N alpha T pangkat K per K faktorial pangkat N. Apabila X berdistribusi beta, maka NXT-nya itu sama dengan 1 minus distribusi T pangkat minus N per 2. Selanjutnya kita menentukan besaran pivot. Setelah kita menentukan MGF ini, kita akan menentukan besaran pivot. Di mana besaran pivotnya itu Q sama dengan sigma XI per alpha beta N distribusi B2N. Yang terakhir yaitu selang kepercayaan untuk parameter betanya. Di sini kita untuk selang kepercayaannya itu pertama kita substitusikan nilai Q sehingga P A lebih kecil dari sigma XI per alpha beta N lebih kecil dari B sama dengan 1 minus alpha. Nah, ini masing-masing pertidaksamaan ini tuh kita kali alpha N. Alpha N maka menjadi A alpha N dan B alpha N. Nah, setelah itu kita kali lagi untuk menghilangkan sigma XI-nya itu kita kali lagi dengan 1 per sigma XI sehingga menjadi A alpha N per sigma XI lebih kecil 1 per beta lebih kecil dari B alpha N per sigma XI sama dengan 1 minus alpha. Nah, kan ini untuk selanjutnya 1 per beta itu kita balik. Makanya terjadi pertukaran antara beta alpha N dengan A alpha N, bertukar posisi. Nah, dapat kita ketahui hasilnya menjadi A sama dengan beta 1 minus alpha per 2 dibagi 2N, dan B-nya itu sama dengan beta alpha per 2 dibagi 2N. Sehingga hasil akhirnya yaitu P alpha N per sigma XI dikali P alpha per 2 dibagi 2N lebih kecil dari beta, lebih kecil dari alpha N per sigma XI dikali B1 minus alpha per 2 dibagi 2N itu sama dengan 1 minus alpha. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dari kelompok saya. Terima kasih.